Cek cek. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Ansar dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4A. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kali ini, saya akan membuat video UTS saya. Dan sebelum itu, saya berterima kasih kepada Ustadz Jabaluddin Hamud SPT MM yang dosen pembimbing dalam mata kuliah perpajakan saya. Terima kasih Ustadz telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada saya, dan saya akan mengamalkan sebaik-baik mungkin. Terima kasih banyak. Oke, dan video UTS saya yaitu beberapa poin. Salah satu membuat video ini, dan kita langsung ke videonya cuy. Oke, kita sudah ke videonya ya. Di sini saya mau lihat dulu soal yang diberikan oleh dosen saya. Ya, ini dia. Pertama, ambillah satu artikel tentang perpajakan yang ada kaitannya dengan materi perkuliahan yang telah dijalani. Kemudian review artikel tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kita akan mereview artikel tersebut. Pertama, artikel bisa berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kedua, telah dipublikasikan. Ketiga, salinan artikel dikirim ke Google Classroom. Terus review dibuat dalam bentuk video. Nah, ini dia. Review dijelaskan menggunakan video. Oke. Video review artikel menjelaskan tentang judul, penulis, dipublikasi di mana, metode penelitian, kuantitatif atau kualitatif, hasil dan kesimpulan penelitian, materi perkuliahan yang mana yang dihubungkan kaitannya dengan materi perkuliahan yang sesuai atau bertentangan. Oke teman-teman, saya pause dulu karena komputer saya error. Oke, dan tugas video diupload ke YouTube, dikirimkan link YouTube ke dosen untuk diperiksa hasil reviewnya. Oke. Sebelum itu saya akan cari artikelnya dulu cuy. Jadi untuk itu, semoga teman-teman menonton video ini, bahkan siapapun yang menonton video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, dan saya akan mencari artikelnya dulu cuy. Bismillah. Oke, jadi saya sudah menemukan artikel, yaitu analisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak atas penerbitan surat ketetapan pajak, studi pada kantor pelayanan pajak pertama Surakarta, yang dibuat oleh Haifah Aunur Rahim, Pak Topo Wijono Tengah saja Lusut Jana. Saya akan belajar artikel dulu ini, dan saya akan memahami apa isi artikelnya dulu, terus saya jelaskan ke video ini.
Oke, oke kawan-kawan. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang artikel tersebut. Judul artikel yang saya temukan di internet ini adalah analisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak atas penerbitan surat ketetapan pajak. Penulisnya yaitu Haifa Aunur Rahim. Dia artikel ini dipublikasikan di medianality.com. Jadi ini salah satu situs yang lumayan terkenal untuk penelitian atau artikel-artikel hasil penelitian. Oke, terus hasil dari metode penelitian kualitatif atau kuantitatif pada artikelnya itu adalah pendekatan kualitatif dengan alasan peneliti menggunakan jenis penelitian tersebut yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu yang terjadi pada lokasi penelitian karena menurut Sanusi fokus penelitian deskriptif pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan di kantor pelayanan pajak Pratama Surakarta yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Surakarta. Temuan-temuan masalah yang dihadapi penelitian ketika melakukan kegiatan magang di kantor pelayanan pajak pertama menjadi alasan penelitian memilih lokasi tersebut. Jadi dia menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Oke, jadi ada juga hasil penelitian pada artikel ini, di mana ditentukan pada kesimpulannya. Kita langsung ke kesimpulan artikel ini. Kesimpulannya, dari data, analisis, serta pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian dapat mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu 1. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di kantor pelayanan pajak Pratama Surakarta telah memenuhi prinsip efektif. Karena, pertama, atau A, rasio efektivitas pemeriksaan dalam kategori efektif dengan rata-rata presentasi sebesar 93%. Yang kedua, rasio penyelesaian pemeriksaan tercapai, yaitu rata-rata penyelesaian pemeriksaan sebesar 168%. Ketiga, rasio penyelesaian pemeriksaan tepat waktu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 dan 2014 pemeriksaan yang dilakukan dengan standar yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 berada di bawah standar minimal yang ditetapkan. Keempat, rasio surat ketetapan pajak yang disetujui wajib pajak di atas standar minimal dengan presentasi rata-rata sebesar 90%. Dan kelima, laju pertumbuhan pelaksanaan pemeriksaan dengan penerbitan surat ketetapan pajak mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 ada kecenderungan meningkat meskipun mengalami fluktuasi. Peningkatan yang efektif. Yang kedua ada peningkatan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak didukung dengan pertama, adanya kerjasama dan koordinasi internal yang baik antar seksi di kantor pelayanan pajak Pratama Surakarta. Kedua, adanya kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi lain terkait dengan data-data wajib pajak sebagai data pendukung pemeriksaan. Ketiga, pemanfaatan teknologi dan aplikasi SIDJP dan juga e-audit, electronic audit yang terkomputerisasi guys. Maaf. Selanjutnya ada peningkatan kemampuan pemeriksaan pajak dengan kegiatan formal dan non formal seperti in-house training atau IHT, terus workshop, diklat dan juga e-learning. Selain adanya faktor pendukung, pemeriksaan pajak juga dapat terhambat, yaitu
Pertama, data dari pajak yang tersedia masih kurang lengkap, khususnya data yang menyangkut peredaran surat usaha wajib pajak itu sendiri sebagai dasar pemeriksaan. Kedua, ada tingkat kesadaran wajib pajak maupun pihak eksternal tentang hak dan kewajiban pada saat dilakukan pemeriksaan pajak masih rendah. Terus, terbatasnya ruang penyimpanan dan ruang pemeriksaan pajak untuk menyimpan bahan pemeriksaan dalam bentuk fisik atau hard copy. Terus ada alokasi waktu pemeriksaan yang terbatas dan jumlah pegawai fungsional pemeriksaan pajak tidak sebanding dengan volume pemeriksaan yang dilakukan. Terus ada terakhir, pemilihan terhadap wajib pajak yang diperiksa kurang selektif dan mempengaruhi kualitas dan kuantitas pemeriksaan. Baik, itulah artikel yang saya temukan dan saya sudah jelaskan ke dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus saya akan kaitkan dengan mata perkuliahan yang berhubungan. Mata kuliah yang berhubungan pada artikel ini, artikel yang berjudul Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu pada kelompok 4 atau kelompok saya sendiri, yaitu pemeriksaan pajak dan surat ketetapan pajak. Di sini menjelaskan tentang segala sesuatu tentang perpajakan, bahkan surat-surat yang diberikan dari pemerintah ke badan-badan usaha untuk wajib pajak atau surat ketetapan pajak. Di sini banyak berkaitan, mulai dari laporan hasil pemeriksaan, mulai dari standar laporan hasil pemeriksaan pajak, dan banyak lagi. Itulah yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah saya, Ustadz Jabaluddin Hamud STP MM. Itulah yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.